praising you. When I create, you're my muse. The kind of smile that makes the news. Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose. You got a mean touch, I can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Already passed, you don't need no approval. Good everywhere, don't worry about no refusal. Second to none, you got the upper hand now. Don't need a sponsor, no, you're the brand now. You're my rock, my Colorado. Got that ring, just like Toronto. Love you now, a little more tomorrow. That's how I feel, act like you know that you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya selama di rumah? Semoga sehat-sehat dan baik ya. Saya Berliana Chelsea akan menjadi pembawa acara di kesempatan kali ini. Di sini saya ditemani oleh Ustadz Ulum yang akan menjadi pemateri kita dan membahas tema kita hari ini, yakni Spamdalas, are you ready? Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang apa-apa yang diperlukan agar kita bisa menjadi murid Spamdalas yang berprestasi, berbudi, dan peduli. Untuk lebih lengkapnya, saya serahkan kepada Ustadz Ulum. Oke, terima kasih Saudari Chelsea. Ya, ini kalau nanti anak-anak kelas 7 nih masuk ke Spamdalas, namanya Kak Chelsea, beliau anggota IPM, betul ya? Ya, di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi murid 19 yang berprestasi, berbudi dan peduli seperti yang tadi Kak Chelsea jelaskan. Saya akan menjelaskan secara umum dulu di sini. Di sini saya akan membawakan sebuah hadis. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Iktanim khomsan qabla khomsin, sababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saramika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya di sini cukup menarik nih bagi kita para pemuda, khususnya murid-murid kelas 7 yang baru nih Kak ya. Iya. Yang pertama, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum masa datang kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, hidupmu sebelum matimu. Nah, di sini kita sebagai pemuda itu kalau kita bisa bilang tonggak atau pondasi negara nih. Nah, sebagai pemuda kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, termasuk kalian masuk di Spamdalas nih. Itu kalian sudah melakukan satu hadis yang tadi saya sebutkan. Contohnya, gunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Pergunakanlah waktu sebanyak-banyaknya untuk mencari ilmu mumpung masih muda.
Kita masih semangat, kita harus memiliki semangat yang bagus, kita harus memiliki semangat yang fit. Nah, seperti judul di awal tadi, bagaimana kita menjadi murid yang apa tadi Kak Chelsea? Berprestasi, berbudi dan peduli. Sebagai anak SPM Dallas, itu misi kita. Selain itu kita juga punya slogan yakni sekolah para juara. Wah, kalian beruntung nih masuk sini nih, ya enggak Kak Chelsea? Ya, ini contohnya Kak Chelsea nih, sebagai anggota IPM. Kalian juga harus bisa mengikuti beliau. Nah, intinya kalian masuk sini dengan tujuan seperti apa? Tujuan kalian apakah hanya ingin masuk sekolah ke SMP aja, yang penting aku masuk SMP, belajar SMP nanti biar bisa masuk SMA? Tuh. Atau kalian punya tujuan lain, bisa dalam di benak kalian, SPM Dallas itu terkenal dengan apanya ya? Wah, itu juga bisa. Makanya di SPM Dallas ini kita sudah banyak kegiatan yang kita lakukan. Entah itu dari akademis, entah itu dari olahraga, entah itu dari keorganisasian, atau kegiatan-kegiatan sains, robotik dan lainnya, itu sudah ada di sini. Kita memfasilitasi, kalian tinggal memilih apa yang kalian cari di sini. Kita menyarankan untuk adik-adik kelas 7 yang baru ini, ketika kalian masuk SPM Dallas, buka pikiran kalian, pilih salah satu dari ada yang di sini, apa yang ada di sini. Contohnya nih kayak yang dipilih samping saya nih, Kak Chelsea. Yang masuk di IPM itu termasuk sebuah wadah untuk mendidik karakter, bagaimana cara berorganisasi yang baik. Bukan begitu Kak Chelsea? Iya. Iya. Nih Kak Chelsea ini bagian apa ngomong-ngomong nih di IPM nih? Aku sebagai sekbidnya bidang kewirausahaan. Wah, tuh. Di dalam organisasi kalian akan diajarkan segala hal, contohnya kayak Kak Chelsea ke bidang wirausahaan. Kalian nggak rugi kan? Jadi terserah kalian nanti di sini mau milih apa. Yang penting kalian harus bergerak, tidak hanya diam, aktif dalam segala hal, dalam segala bidang. Yang kedua, jangan sampai kalian di sini salah niat. Nah, kalau salah niat, ya udah wassalam. Kalian mau tujuan kalian apa, tapi sampai sini kalian ternyata salah niat, ya kalian nanti keluar dari sini nggak dapat apa-apa. Itu yang nggak kita inginkan, ya. Begitu kan Kak Chelsea? Yep, yang bener. kita harapkan dari guru-guru, terus dari kakak-kakak kelas, nanti kalian kelas 8 dan kelas 9, yaitu kalian kelas 7 yang baru ini adalah tongkat estafet kita. Gunakanlah waktu kalian ketika nanti kalian di sini, kalian belajar selama setahun, manfaatkan apa yang ada di sini, ikuti semua kegiatan, jangan pernah diam, lalu tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, karena pemuda itu adalah tongkat estafet, di mana ya nanti penerus kita semua. Contohnya kayak saya kan nggak bakal selama jadi guru, nggak selama jadi ustadz. Nanti mungkin Kak Chelsea bisa menggantikan saya, terus adik kelasnya Kak Chelsea menggantikan Kak Chelsea, adik kelasnya lagi. Jadi seperti itu terus kehidupan. Nah, itu ketika kalian sudah menjalankan itu semua, kalian aktif bergerak dalam hal positif di sini, tidak dalam hal negatif, kalian bisa menjadi seseorang yang berprestasi, berbudi dan peduli. Tapi kalau kalian hanya diam, nggak ada gerakan, nggak aktif dalam segala hal, ya itu nggak bakal bisa kita dapat gitu. Dan itu juga nanti tiga item tadi, berprestasi, berbudi dan peduli, itu juga bisa kita manfaatkan, kita bisa terapkan di kehidupan masyarakat. Jadi nggak hanya sekolah di sekolah aja. Jadi sekolah tidak hanya mendidik itu di dalam sekolah saja. Jadi kita mendidik seperti itu tadi, dengan tiga tadi, itu juga diaplikasikan ketika di masyarakat. Jadi di masyarakat nanti kalian juga menjadi orang yang berprestasi, selalu dikenal dalam segala hal prestasi yang bagus,
berbudi, memiliki adab sopan santun yang baik, dan peduli terhadap semua hal atau masalah yang ada di masyarakat. Nah, itu syarat-syaratnya. Nah, jadi nanti bisalah kalian sharing-sharing ke kakak kelas kayak Kak Chelsea ini kan. Wah, bisa kalian nanti sharing-sharing ketika, tapi dalam hal sudah tatap muka masuk loh ya, gitu. Soalnya kalau gini kan kalian nggak bisa ketemu langsung sama Kak Chelsea. Nah, ya kan? Nggak mungkin dong kalian sudah punya nomornya, pasti belum punya. Nanti ketika kalian sudah tatap muka langsung, tanya ke kakak kelas, bagaimana sih Kak di sini itu ada apa aja sih Kak? Ekstrakurikuler yang bisa diikuti apa aja Kak? Itu kalian bisa bertanya di sini. Jadi jangan diam dan jangan malu bertanya, itu kuncinya. Itu Kak Chelsea. Oke, terima kasih Ustadz Ulum. Sekarang kita istirahat sebentar. Nantikan kelanjutan perbincangan kami setelah iklan berikut ini. also see Malaysian cities, Malaysian village from the wood, from the jungle.
Halo adik-adik, balik lagi sama kita. Sekarang aku mau nanya nih ke Pak Ulum, boleh nggak? Oke, ya boleh dong. Berhubung dengan hadis yang dibacakan Pak Ulum tadi, Iya betul. kan ada arti yang yang mengatakan kalau generasi muda itu merupakan tonggak masa depan. Iya betul. Nah, berarti adik-adik kelas kita ini nanti bakalan jadi tonggak dari STEM Dallas kan? Betul. Nah, kira-kira karakter apa sih yang harusnya tertanam di diri adik-adik ini? Oke. Ini ada satu pertanyaan yang emang cukup bagus nih untuk diulas. Karakter apa yang harus adik-adik kelas 7 ini yang harus dimiliki untuk bisa menjadi tonggak negara atau tonggak estafet kita semua para yang tua-tua? Pertama yang harus kalian miliki ialah kejujuran. Yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, sopan santun. 3 itu harus kalian miliki dan insya Allah kita semua di SPEM Dallas menerapkan semua 3 itu. Sampai kita di sini juga ada kantin kejujuran kalau nggak salah. Bener nggak ini, Saudara Ica? Chelsea. Iya, Kak Ya, Chelsea. bener banget nih. Iya. Kita di sini semua di SPEM Dallas menerapkan itu semua demi apa? Yaitu tadi kita mendidik anak-anak tidak hanya untuk di sekolah saja, agar nanti anak-anak juga memiliki sifat kejujuran, kedisiplinan, sopan santun. Itu juga bisa diterapkan di luar sehingga orang luar tuh bangga, bahkan orang tua kalian bakal bangga kalau kalian memiliki sifat itu. Contohnya kejujuran, kalian jujur dalam mengatakan hal apapun itu, ya kan? Iya. Pasti itu harus jujur, apapun yang kalian lakukan ucapkan dan jujur. Yang kedua, disiplin. Kalian berdisiplin waktu, kalian juga memudahkan hidup kalian sendiri. Yang ketiga, sopan santun. Dengan kalian memiliki adab yang baik, cara sopan santun yang baik kepada yang lebih tua, maka orang-orang yang lebih tua atau orang-orang lain akan menghargai kalian, dan kalian akan menjadi orang yang sangat berguna dan berharga di mata masyarakat. Itu yang harus dimiliki. Gitu Kak Chelsea. Oh gitu. Iya. Jadi itu ya adik-adik, sifat-sifat yang harus kalian tanamkan di diri kalian. Terus Pak, Iya. gimana strateginya guru-guru di sini buat nanemin sifat-sifat seperti itu ke diri anak-anak? Oke. Ke guru-guru di sini kita semua sudah dibekali dengan berbagai pelatihan, masukan-masukan, penguatan-penguatan ideologi, bahwa pertama, kejujuran. Anak-anak diminta, contoh paling kecil di sini yang ada di SPEM Dallas, yakni di situ ada kantin kejujuran. Hal sekecil itu aja, kalian membeli makanan terus membayar dengan sesuai harga yang kalian beli itu nanti bakal, kalau kalian melakukan itu di sini terus menerus, nanti di luar insya Allah anak-anak akan terbiasa bersifat jujur. Itu yang pertama, tentang kejujuran. Kedisiplinan, kita di sini selalu menerapkan yang namanya disiplin waktu, apalagi ketika sholat. Nah, ini penting. Kenapa kok yang paling utama sholat, Ustadz? Nah, pasti banyak yang bertanya nih. Ketika kalian sudah mendisiplinkan kalian waktu untuk sholat tepat waktu, insya Allah kegiatan sehari-hari kalian akan ikut berdisiplin juga. Karena dalam hadis atau dalil itu pernah mengatakan bahwasanya kalau kalian mengejar hanya dunia saja, maka akhirat tidak akan dapat. Kalau kalian mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Nah, jadi seperti itu. Itu disiplin. Yang ketiga, sopan santun. Setiap pagi, kalau nanti adik-adik tahu nih ya, Kak Chelsea mungkin sudah merasakan. Iya. Selalu kita sambut, cium tangan, senyum kepada guru-guru. Itu salah satu bentuk sopan, cara kita untuk mendidik anak-anak selalu sopan santun dan memiliki adab yang baik kepada yang lebih tua. Nah, selain itu
Juga cara berbicara dengan guru, cara berbicara dengan kakak kelas, itu juga kita didik. Jadi nggak hanya asal bicara atau omongan kasar keluar dari mulutnya, kita nggak sampai seperti itu. Jadi kita Jadi didik. nggak asal bicara gitu ya. Iya betul, nggak asal bicara. Tapi ada tata keramanya untuk berbicara. Bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana berbicara dengan teman. Jadi semua itu tertata. Insya Allah di sini semua sudah tertata. Jadi seperti itu. Udah denger ya adik-adik. Jadi pilihan kalian untuk sekolah di sini itu udah bagus. Top. Ya, Ustadz sendiri di sini mewakili ustadz-ustadzah yang lain. Kak Chelsea di sini mewakili kakak-kakak kelas yang lain, yang nantinya kita akan bertemu di suatu saat nanti ketika pandemi ini sudah berakhir. Insya Allah, alhamdulillah, kita semua berharap pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Segera kita bisa bertatap muka dan kita bisa belajar bareng di sini. Jadi kita sebagai ustadz dan ustadzah, Kak Chelsea sebagai kakak kelas, kita tidak kelas 7 aja nih yang disuruh kayak gini, enggak. Kita semua di sini belajar bareng demi untuk kebaikan diri kita untuk di akhirat nanti juga. Tadi enggak hanya di dunia, di akhirat juga kita dapat. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi seperti itu adik-adik. Oke, sekian saya Berliana Chelsea dan Ustadz Ulum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.